Keputusan paling sulit mindset memecat aset liker di bisnis keluarga. Selamat datang kembali di Aset Cerdas. Jika di video ketiga kita membahas SOP ketat, video kali ini membahas tembok terbesar yang menahan profit kalian. Mentalitas memecat karyawan yang curang atau absen. Apalagi jika dia orang terdekat atau bahkan keluarga. Saya tahu ini adalah keputusan yang terasa kejam, rasa sakit, terasa melanggar etika. Tapi saya akan tunjukkan mengapa membiarkan aset liker tetap di dalam perahu Anda adalah tindakan yang lebih egois dan lebih merusak. Kita harus memutusnya. Kita harus punya beberapa pilar agar mampu melakukannya. Pilar yang pertama, loyalitas pada sistem, bukan pada individu. Sebagai pemimpin aset, tugas Anda adalah melindungi sistem, bukan melindungi individu atau perasaan satu orang. Kita definisikan ulang. Hentikan melihat sebagai adik, keluarga, teman, saudara. Lihat sebagai aset. Lihat dia sebagai aset. Aset liker, yaitu lubang di lambung kapal kalian. Dia adalah biaya yang terus bocor. Dia adalah resiko hukum. Dan dia adalah racun bagi karyawan kalian yang lain. Racun bagi karyawan yang lebih rajin, lebih disiplin. SOP adalah manajer kalian. Sistem yang kita buat di video ketiga, yaitu SOP anti bohong, harus menjadi bos. Jika aset liker melanggar sistem 3 kali, sistemlah yang akan memecat, bukan kalian. Sistemlah yang akan menghukum mereka, bukan kalian. Anda hanya menjalankan keputusan logis dari sistem yang Anda buat sendiri. Dan Anda tidak bersalah. Sekarang pertanyaan kritisnya. Jika orang asing yang melakukan hal yang sama, apa yang kalian lakukan? Jika jawabannya adalah ya, maka jangan biarkan ikatan keluarga membuat Anda menjadi manajer yang buruk. Jangan sampai mengambil keputusan yang buruk. Sekarang pilar yang kedua. Menghitung biaya ketidakberanian atau cost of innocence. Rasa takut memecat aset liker memiliki biaya tersembunyi yang saya sebut pajak ketidakberanian. Meliputi biaya moral. Karyawan kalian yang jujur melihat aset liker atau mereka yang kurang jujur, jika dibiarkan, ini merusak moral mereka. Kedisiplinan mereka, karyawan yang jujur dan disiplin akan menurun. Mental mereka down. Membuat mereka akan berpikir, mengapa aku harus bekerja lebih rajin, lebih disiplin? Atau aku harus bekerja keras? Jika ada yang bisa absen tanpa sanksi, melakukan yang tidak disiplin tidak dapat sanksi, Anda mengajarkan standar rendah kepada tim kalian. Anda mengajarkan keburukan kepada tim kalian. Ini akan memakan biaya waktu, akan menelan biaya waktu. Anda menghabiskan 90% energi Anda untuk terus khawatir atau menutupi lubang yang diciptakan oleh mereka yang tidak disiplin. Waktu itu seharusnya Anda gunakan untuk
membangun aset data Anda yang bernilai mungkin puluhan juta. Waktu Anda adalah aset yang terlalu berharga untuk dibuang. Jadi aset leaker memerlukan biaya dan waktu, akan menyita pemikiran kalian, menyita kesibukan tersendiri. Juga akan memakan biaya reputasi. Di bisnis keluarga, satu aset leaker akan menurunkan reputasi bisnis kalian di mata klien dan masyarakat. Kerugiannya jauh lebih besar daripada gaji mereka. Kerugian yang akan Anda bayar akan lebih tinggi daripada gaji mereka. Pilar yang ketiga, skrip pemutusan hubungan. Ini call to action atau tindakan nyata. Keputusan ini harus dilakukan dengan profesional, cepat, tanpa emosi. Anda adalah pemimpin, bukan terapis, bukan psikolog. Tunjukkan data. Panggil aset, panggil mereka yang tidak disiplin, tentunya panggil ke kantor ya, atau di ruangan tersendiri. Jangan di tempat terbuka. Jangan bicara tentang perasaan. Tunjukkan data, tunjukkan masalahnya, tunjukkan apa yang menjadi problem mereka dari sistem atau SOP yang telah kalian buat. Yang kedua, kalian harus tegas. Anda harus tegas. Sampaikan, terima kasih atas kontribusinya. Namun sistem operasional kita menuntut kepatuhan 100% pada misalnya tepat waktu, tidak boleh absen, kebersihan harus dijaga. Dan jika ketiga hal tersebut mereka langgar, sampaikan. Maka sistem telah memutuskan bahwa per hari ini dari data yang kalian masalah yang kalian telah sampaikan, kita telah mengakhiri kerjasama ini. Sampaikan demikian. Dan tutup pintu drama. Jangan dengarkan drama atau janji perbaikan. Sampaikan keputusan itu dan segera akhiri. Akhiri pertemuan itu, akhiri hubungannya. Aset cerdas tidak menegosiasikan aturan. Punya data, eksekusi. Kesimpulannya, memecat aset leaker adalah tindakan terberat, tetapi itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab seorang pimpinan, tanggung jawab kalian sebagai owner untuk melindungi seluruh perahu, untuk melindungi seluruh kapal. Jangan sampai ada kebocoran aset maupun keluarga kalian. Kalian tidak kejam, tapi kalian logis. Kalian telah membuat SOP, maka kalian telah memutus aset leaker. Dan sekarang saatnya untuk mengamankan aset yang paling penting, waktu kalian. Di video selanjutnya kita akan membahas the 4-hour work week versi Indonesia. Mendapatkan waktu dan kebebasan finansial sejati. Aset cerdas, jangan lupa subscribe.